Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurulan Purnamasari dengan NIM 24601008. Saya dari kampus Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya yaitu manajemen. Di sini saya akan membahas tentang biaya produksi. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari biaya produksi, sebaiknya saya akan membahas dulu pendahuluan dari biaya produksi. Nah, dalam dunia ekonomi itu, terutama pada kegiatan produksi, biaya itu merupakan aspek yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Biaya produksi itu mencerminkan seluruh pengeluaran yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan kata lain, biaya produksi itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial, penetapan harga, hingga perencanaan keuntungan. Pemahaman yang baik terhadap biaya produksi itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan, dan mencapai tujuan bisnis secara optimal. Dan melalui pengelompokan biaya ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, perusahaan dapat menganalisis struktur biaya yang menentukan strategi produksi yang paling menguntungkan. Dan selain itu, dalam era persaingan pasar yang semakin ketat, efisiensi biaya menjadi kunci keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah memiliki peluang lebih besar untuk menawarkan harga bersaing dengan memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Nah, kita masuk ke inti biaya produksi. Dalam inti biaya produksi ada konsep dasar biaya produksi. Dalam konsep dasar biaya produksi itu ada pengertian. Nah, dalam pengertian itu, biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk memperoleh dan mengelola sumber daya menjadi barang jasa yang siap untuk dijual. Dan biaya ini itu mencakup semua komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi, mulai dari pembelian, bahan baku, pembayaran, upah tenaga kerja, dan juga menggunakan mesin dan alat, hingga biaya tidak langsung seperti listrik, air, dan penyusutan aset tetap. Dan biaya produksi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksinya itu berubah. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi seperti bahan baku dan juga upah burongan. Nah, dan juga membahas tentang peran biaya dalam proses produksi. Biaya produksi itu memegang peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses produksi. Tanpa adanya pengelolaan biaya yang baik, perusahaan tidak akan mampu menjalankan kegiatan produksi secara efisien dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama biaya dalam proses produksi, yaitu menentukan harga jual produk, yang dimana biaya produksi menjadi dasar dalam penetapan harga jual barang atau jasa. Yang kedua itu mengukur efisiensi produksi. Dengan mengetahui rincian biaya, perusahaan dapat mengevaluasi apakah proses produksinya efisien atau tidak. Yang ketiga, dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan data biaya untuk merencanakan volume produksi, anggaran penggunaan bahan baku, hingga menentukan titik impas, yaitu break-even point. Biaya yang diketahui secara tepat akan membantu manajer membuat keputusan yang rasional dan strategis. Yang keempat, mengelola keuntungan. Selisih antara pendapatan dan biaya produksi menentukan besar kecilnya keuntungan. Dan oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola biaya dengan baik agar margin keuntungan tetap terjaga. Yang kelima itu menentukan skala produksi. Biaya juga membantu menentukan apakah perusahaan akan melakukan produksi dalam skala kecil, menengah, atau besar. Dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel, perusahaan bisa memilih skala produksi yang paling menguntungkan.
Nah, ada juga yang membahas hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Dan dalam dunia bisnis dan ekonomi, biaya pendapatan dan keuntungan itu merupakan 3 komponen yang utama yang saling berkaitan erat dalam proses produksi. Nah, pemahaman tentang hubungan erat ketiganya itu kan sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola kegiatan usahanya agar tetap beroperasi secara efisien dan juga memperoleh laba, yaitu biaya produksi dan pendapatan dan juga keuntungan, yang dimana rumus sederhananya itu keuntungan sama dengan pendapatan dikurang biaya, yang dimana contohnya jika usaha menjual 100 es krim dengan harga 5.000 per buah, maka pendapatan sama dengan 100 kali 5.000 sama dengan 500.000. Jika biaya membuat 100 es krim adalah 350.000, maka keuntungan sama dengan 500.000 kurang 350.000 sama dengan 150.000. Nah, kita masuk ke jenis-jenis biaya produksi, yang dimana membahas tentang biaya tetap atau fixed cost, yang dimana biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlahnya barang yang diproduksi itu berubah. Dan artinya itu biaya ini tetap harus dibayar baik perusahaan memproduksi banyak, sedikit, atau bahkan tidak memproduksi sama sekali. Dan ciri-ciri dari biaya tetap itu tidak bergantung pada jumlah produksi, dikeluarkan secara rutin atau biasanya bulanan, dan juga perlu dibayar meskipun produksinya itu nol. Dan contoh biaya tetap itu seperti sewa gedung atau pabrik, gaji pegawai tetap atau manajer, atau asuransi bangunan atau set, penyusutan alat produksi yang misalnya mesin. Dan biaya tetap itu sangat penting dalam menghitung break-even point, titik impas, dan menentukan efisiensi produksinya. Dan semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya tetap per unit akan semakin kecil. Dan juga membahas tentang biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, semakin banyak barang yang diproduksi, akan semakin banyak biaya ini. Jika tidak ada produksi, maka biaya variabel akan menjadi nol. Dan ciri-ciri variabel itu bergantung pada jumlah produksi, tidak tetap, atau akan naik atau turun tergantung banyaknya orang yang dibuat. Tidak ada jika tidak ada produksinya. Dan contoh dari biaya variabel itu seperti bahan baku, misalnya kain, tepung, dan cat plastik. Dan upah tenaga kerja harian atau borongan, biaya listrik atau air yang digunakan untuk diproduksi, bahan bakar mesin produksi. Dan biaya variabel itu juga penting karena langsung terkait dengan proses produksi. Dengan mengatur biaya ini secara efisien, perusahaan bisa menghemat pengeluaran, menentukan harga yang tepat, dan meningkatkan keuntungan. Dan juga membahas tentang biaya total atau total cost atau TC. Nah, di biaya total itu adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang atau jasa. Biaya total ini merupakan hasil penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dan ciri-ciri dari biaya total itu seperti bertambah seiring peningkatan jumlah produksi karena FC bertambah. Digunakan untuk menghitung biaya rata-rata dan keuntungan. Semakin besar jumlah produksi, biaya total juga semakin besar, tapi biaya tetap sama. Nah, rumus dari biaya total itu adalah TC sama dengan biaya tetap itu FC tambah biaya variabel itu FC. Jadi, biaya total itu menunjukkan jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Dan tanpa perhitungan biaya total, perusahaan tidak bisa menentukan apakah mereka untung atau rugi. Dan di sini juga membahas tentang biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa. Biaya ini sangat penting karena membantu perusahaan menentukan harga jual minimum agar tetap memperoleh keuntungan. Dalam istilah ini, biaya rata-rata itu menunjukkan seberapa efisien satu perusahaan dalam menggunakan sumber daya produksinya. Rumusnya yaitu average. Nah, rumus dari biaya rata-rata itu yaitu average cost atau AC
sama dengan total cost yaitu TC atau jumlah output yaitu Q. Keterangannya ada di sini. Dan biaya rata-rata itu merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam analisis biaya produksi karena menunjukkan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi unit barang, dan biaya ini juga diperoleh dengan membagi total produksi dengan jumlah output yang dihasilkan. Dan ada juga yang membahas tentang biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal ini adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Dalam proses produksi, tidak semua biaya naik secara proporsional. Oleh karena itu, biaya marginal penting untuk mengetahui efisiensi biaya tambahan dari setiap peningkatan output. Dan biaya marginal ini tuh mencerminkan perubahan total biaya akibat perubahan jumlah output yang diproduksi. Karena rumusnya itu saya kurang tidak bisa jelaskan, jadi saya tunjukkan saja dengan gambar. Ini gambarnya ya teman-teman. Dan keterangannya juga saya akan perlihatkan di sini. Dan dalam konsep kunci dalam teori biaya produksi dan keputusan ekonomi, dengan memahami dan menganalisis MC itu, kayak perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang optimal dan menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Kurva biaya marginal itu kan berbentuk U yang mencerminkan kenyataan bahwa efisiensi itu meningkat di awal produksi, namun kemudian menurun jika kapasitas telah melampaui batas optimal. Nah, ada juga biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Sebelumnya kita bahas dulu tentang biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek itu merujuk pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap. Periode jangka pendek ini relatif dan bergantung pada industri dan jenis bisnis. Misalnya, bagi sebuah restoran jangka pendek mungkin beberapa bulan, sementara bagi pabrik mobil jangka pendek itu bisa beberapa tahun. Yang penting adalah adanya faktor produksi yang tidak dapat diubah dalam periode waktu tersebut. Karakteristik biaya produksi jangka pendek. Dan adapun karakteristik kunci biaya produksi jangka pendek yang semuanya berakar pada adanya faktor produksi tetap. Adanya faktor produksi tetap itu fixed inputs. Ini adalah ciri utama faktor produksi tetap. Ini biasanya berubah modal atau pabrik, mesin, peralatan, atau yang sulit atau mahal untuk diubah dalam jangka waktu pendek. Dan adapun faktor produksi variabel atau variabel input berlawanan dengan faktor tetap. Faktor-faktor produksi variabel seperti tenaga kerja, bahan baku, dan energi dapat dengan mudah diubah sesuai kebutuhan produksi. Dan biaya tetap itu fixed cost yang tidak terpengaruh output, yang dimana biaya tetap sewa tetap sama beberapa pun jumlah barang yang diproduksi. Akibatnya biaya tetap rata-rata itu menurun sering peningkatan karena biaya tetap dibagi dengan jumlah output yang semakin besar. Dan juga biaya variabel yang berpengaruh terhadap output. Biaya variabel itu meningkat seiring peningkatan output, namun tidak selalu secara proporsional. Dan adapun biaya marginal atau marginal, biaya marginal ini menunjukkan peningkatan biaya total akibat memproduksi satu unit tambahan. Maka biaya marginal ini biasanya berbentuk U yang mencerminkan hukum hasil yang semakin berkurang. Dan untuk itu kita penting untuk memahami bahwa karakteristik biaya produksi itu jangka pendek ini bergantung pada asumsi adanya faktor produksi tetap. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah sehingga pola biaya akan berbeda secara signifikan. Nah, untuk memahami perbedaan ini penting untuk mengambil keputusan bisnis yang sangat efektif. Kita akan membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Karakteristik biaya produksi jangka panjang itu berpusat pada fleksibel penuh.
yang dimana dalam menyesuaikan semua faktor produksi berbeda dengan jangka pendek, di mana setidaknya satu faktor produksi itu tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan tetap mengubah jumlah semua input termasuk modal, ya, seperti pabrik, mesin, dan peralatan, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Ini juga bisa menghasilkan pola biaya yang berbeda dan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi secara menyeluruh. Dan adapun karakteristiknya yaitu semua faktor produksi itu variabel. Ini merupakan perbedaan mendasar dan tidak ada batasan dalam penyesuaian input. Dan adapun kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC, kurva ini menggambarkan hubungan antara biaya rata-rata total dan tingkat output ketika semua faktor produksi dapat diubah. Bentuknya itu seringkali digambarkan sebagai huruf U yang melebar atau bahkan cekung ke bawah lalu naik kembali. Dan adapun pengaruh teknologi dan inovasi, yang perkembangan teknologinya itu dapat menggeser kurva LRAC ke bawah. Inovasi ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah dan juga memperluas skala ekonomis. Dan perencanaan strategis, pemahaman tentang biaya produksi jangka panjang sangat penting untuk perencanaan strategis, termasuk investasi modal, pengembangan produk baru, dan ekspansi bisnis. Keputusan-keputusan ini tuh didasarkan pada proyeksi biaya jangka panjang dan potensi keuntungan. Dan adapun tidak ada biaya tetap dalam arti tradisional, karena semua faktor itu produksi dapat disesuaikan konsep biaya yang tetap ya, yang kaku seperti dalam jangka pendek tidak berlaku, dan semua biaya terkait dengan faktor produksi itu dapat diubah dan disesuaikan dengan tingkat output. Dan adapun optimasi kombinasi faktor produksi, yaitu perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk setiap tingkat output. Mereka dapat mengoptimalkan rasio modal tenaga kerja, memiliki teknologi yang tepat, dan mengelola proses produksi secara optimal. Karakteristik biaya produksi jangka panjang itu menekankan fleksibel dan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua faktor produksi dan memahami kurva dan konsep skala ekonomis dan tidak ekonomis. Sangat penting untuk strategi produksi yang efisien dan menguntungkan dalam jangka panjang. Dan adapun perbahasan yaitu perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu, yaitu perbedaannya ya ada di sini. Saya taruh di sini karena merupakan tabel ya. Jadi kalian lihat dulu. Nah, persamaannya itu adalah keduanya itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana biaya berubah terhadap tingkat produksi. Yang kedua memiliki komponen biaya, misalnya biaya total itu TC, biaya rata-rata itu AC, biaya marginal itu MC. Dan yang ketiga itu mengikuti hukum hasil tambahan yang menurun pada jangka pendek dan prinsip skala produksi di jangka panjang. Yang keempat itu digunakan untuk pengambilan keputusan produksi yang menentukan jumlah optimal output agar biaya efisien dan keuntungan itu maksimal. Nah, kita masuk di kurva biaya produksi. Dalam teori ekonomi mikro, kurva biaya produksi itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat output yang diproduksi dengan berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh produsen. Dan kurva-kurva ini tuh membantu menganalisis efisiensi struktur biaya, dan keputusan produksi jangka pendek ini maupun jangka panjang itu berbentuk dan interaksi antara kurva biaya yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan produksi, seperti hukum hasil marginal yang menurun dalam skala ekonomi. Dan kita masuk ke kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kita masuk dulu di kurva biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya produksi yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah output akan barang atau barang yang diproduksi itu berubah. Dan biaya tetap ini akan tetap dibayar oleh perusahaan baik ketika perusahaan tidak memproduksi sama sekali dan outputnya itu nol, maupun ketika memproduksi dalam jumlah yang besar. Dan kita masuk ke kurva biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah
berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Dan semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, jika tidak ada produksi, maka biaya variabel akan bernilai nol. Dan ini adalah kurva dari biaya tetap dan juga biaya variabel, yang dimana warna hijau itu adalah biaya tetap dan warna orange adalah biaya variabel. Yang dimana bentuk seperti ini itu, yang dimana ini adalah biaya total, yang di bawah itu adalah jumlah output. Nah, kita masuk di kurva biaya total, rata-rata, dan juga marginal. Baik, kita akan bahas dulu kurva dari biaya total, yang dimana kurva biaya total itu adalah kurva yang menggambarkan total dari biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan pada berbagai tingkat output atau jumlah barang atau jasa yang diproduksi, dan juga kurva biaya rata-rata, yang dimana biaya rata-rata AC adalah biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksi. Dan kita masuk ke kurva biaya marginal, yang dimana biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus kita keluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan output, yang dimana ini adalah gambar dari kurva marginal dan juga rata-rata dan juga total. Yang warna biru itu adalah total, yang warna orange itu adalah rata-rata, dan yang warna hijau itu adalah marginal. Dan kita masuk di hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi itu menunjukkan bagaimana biaya produksi itu berubah seiring dengan perubahan skala operasi satu perusahaan. Dan skala produksi ukuran operasi satu perusahaan yang biasanya diukur dengan jumlah output yang diproduksi. Dan dalam skala produksi itu memproduksi lebih banyak, kayak kurva biaya grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya produksi dan juga jumlah output. Ada beberapa kurva biaya yang relevan. Kurva biaya total itu menunjukkan total biaya produksi untuk setiap tingkat output. Dan kurva biaya rata-rata yang menunjukkan biaya rata-rata per unit. Kurva biaya marginal itu menunjukkan perubahan biaya total yang terjadi ketika perusahaan memproduksi satu unit tambahan output. Dan ada penghubungan antara kurva ini dan skala produksi, yang dimana ekonomi skala itu ketika skala memproduksi meningkat, biaya rata-rata unit menurun. Dan hal ini terjadi karena adanya efisiensi produksi yang meningkat, seperti spesialisasi tenaga kerja, penggunaan teknologi yang lebih efisien, dan pengurangan biaya transaksi. Pada kurva AC itu menunjukkan oleh bagian kurva yang menurun. Dan disekonomi skala itu ketika skala produksi terus meningkat melampaui titik tertentu, biaya rata-rata per unit itu mulai meningkat. Dan hal ini tuh disebabkan oleh kesulitan dalam manajemen koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan yang besar dan kompleks. Dan pada kurva AC itu ditunjukkan oleh bagian kurva yang semakin meningkat. Dan skala produksi konstan, pada rentang produksi tertentu biaya rata-rata per unit tetap konstan meskipun skala produksi itu meningkat. Dan juga ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai efisiensi optimal dan tidak ada lagi peningkatan atau penurunan efisiensi yang signifikan. Pada kurva AC itu ditunjukkan oleh bagian kurva yang datar. Nah, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Dan dalam biaya produksi dalam suatu kegiatan ekonomi tidak bersifat statis. Biaya tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar produsen itu dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menekan biaya, peningkatan efisiensi, dan mempertahankan daya saing. Dan beberapa faktor utama yang mempengaruhi biaya produksi antara lain itu seperti teknologi produksi, di mana teknologi produksi itu penerapan pengetahuan ilmiah dan teknik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi menghasilkan barang atau jasa. Dan yang kedua itu harga input produksi, yang dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Dan faktor-faktor ini tuh meliputi bahan baku, tenaga kerja, peralatan, modal, dan biaya operasional lainnya.
Dan yang ketiga itu efisiensi produktivitas tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja itu merujuk pada kemampuan pekerja untuk menghasilkan output atau hasil kerja yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Dan ini juga mencakup penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya secara optimal untuk mencapai tujuan yang kayak kita inginkan ya. Dan skala ekonomi dan disekonomi skala, yang dimana terjadi ketika peningkatan skala produksi itu menyebabkan penurunan biaya per unit karena penggunaan input secara lebih efisien, dan hal ini dapat disebabkan oleh pembelian bahan baku dalam jumlah besar seperti diskon kuantitas ya, spesialis tenaga kerja atau efisiensi mesin. Namun jika skala produksi ini diperbesar secara berlebihan, dapat timbul disekonomi skala, yaitu peningkatan biaya per unit akibat kompleksitas manajemen komunikasi yang tidak efisien atau penurunan koordinasi dalam perusahaan besar. Nah, kita masuk ke analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Dalam kegiatan produksi itu, produksi harus membuat berbagai keputusan strategi untuk mencapai efisien dan keuntungan yang maksimal. Salah satu alat penting yang digunakan itu adalah analisis biaya, yang membantu produsen menentukan kapan harus memulai memproduksi dan berapa jumlah optimal yang harus diproduksi, dan bagaimana menyusun strategi bisnis agar tetap kompetitif. Dan 3 komponen utama dalam analisis biaya ini tuh meliputi titik impas, kayak output, optimal, dan implikasi biaya terhadap strategi bisnis. Dan dalam ini ada yang membahas tentang titik impas, yang dimana itu kondisi dimana total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dalam istilah sederhana, ini adalah titik di mana penjualan satu produk atau layanan menutup semua biaya yang terkait dengan produksinya. Yang kedua itu analisis biaya dalam menentukan output optimal. Itu adalah proses penting dalam menentukan output optimal suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu membahas tentang implikasi biaya produksi dalam strategis bisnis, yang dimana dalam strategis bisnis itu sangat krusial karena biaya produksi mempengaruhi harga jual, keuntungan, dan daya saing perusahaan. Dan strategi ini yang baik harus mempertimbangkan biaya produksi secara keseluruhan, dan mulai perencanaan hingga pengendalian. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari biaya produksi. Biaya produksi itu salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dan pemahaman tentang jenis-jenis biaya seperti biaya tetap, variabel, total, rata-rata, marginal, itu kan sangat penting dalam menentukan harga jual, efisiensi, dan strategis bisnis. Dan analisis biaya juga berperan dalam pengambilan keputusan dan rasional, termasuk dalam menentukan titik impas dan output optimal. Dengan mengetahui hubungan antara biaya, pendapatan, dan keuntungan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Dan itulah tadi hasil dari penjelasan biaya produksi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.